well, I ain't mad at you. We can still. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyusun siklus akuntansi pada jurnal umum. Nah, pastikan kita tahu pengertian debit dan kredit. Debit adalah nominal pada sisi kiri dan kredit pada sisi kanan. Nah, teman-teman bisa tolong hafalkan ya, akun pengeluaran, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan itu di mana. Terlebih jika itu menurun atau meningkat, itu sama aja seperti berkurang ataupun bertambah ya. Ini menentukan pada saat kita akan menganalisis soal, nantinya kita akan menentukan apakah si aset ini bertambah di debit ataupun berkurang di kredit. Hal ini nanti akan membuat soal kita pun menjadi balance. Nah, yuk kita analisis soal berikut. Nah, diketahui bahwa Ambar memberikan sejumlah uangnya 200 juta untuk modal dan usaha. Lalu pada tanggal 2 dibeli dengan kredit peralatan sebesar 50 juta dan perlengkapan sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 3 difakturkan untuk ditagih pekerjaan jasa salon sebesar 25 juta. Dan pada tanggal 5 dibayar sewa ruangan untuk usaha sebesar 15 juta. Pada tanggal 10 diterima berkas pendapatan jasa salon 12 juta dari langganan yang dibayar tunai. Lalu pada tanggal 11 dibayar gaji karyawan berkas 5.800.000. Pada tanggal 15 dibayar berkas utang pada toko Sinar Dunia 55 juta. Pada tanggal 18 diterima berkas tagihan dari grup musik Sempurna 19 juta. Pada tanggal 19 dibayar berkas biaya air, listrik, dan telepon 12 juta. Pada tanggal 20 difakturkan untuk ditagih pendapatan jasa sebesar 30 juta. Tanggal 22 dibeli tambahan peralatan kantor sebesar 20 juta secara kredit. Pada tanggal 25 Ambar mengambil uang tunai untuk pribadi 6 juta. Pada tanggal 26 diterima tunai hasil pendapatan jasa dari langganan sebesar 8.500.000. Pada tanggal 28 dibayar berkas biaya iklan sebesar 480. Lalu pada tanggal 31 diterima berkas pendapatan jasa salon langganan tunai 13 juta. Yuk sekarang kita lanjut untuk menganalisis soal tersebut. Ketahui bahwa 1 Maret Ambar itu menyisihkan uang pribadinya sebagai modal yang berarti kas dan modal itu bertambah. Lalu 2 Maret itu perlengkapan dan utang bertambah. Lalu pada 3 Maret itu difakturkan yang berarti piutang dan pendapatan bertambah. Lalu pada 5 Maret itu tuh kas berkurang dan beban sewa bertambah. Pada 10 Maret diterima yang berarti kas dan pendapatan jasa bertambah. Selanjutnya kas berkurang, beban gaji bertambah. Lalu pada 15 Maret itu berarti kas berkurang dan utang usaha pun berkurang. Pada 18 Maret kas bertambah dan piutang usaha berkurang. Lalu pada 19 Maret beban listrik, air, dan telepon itu bertambah, lalu kas berkurang. Lalu pada 20 Maret piutang usaha bertambah dan pendapatan bertambah. Lalu pada 22 Maret peralatan bertambah dan utang usaha bertambah. Lalu pada 25 Maret Frap bertambah, kas berkurang. Lalu pada tanggal 26 kas bertambah, pendapatan bertambah. Tanggal 28 kas berkurang, beban iklan bertambah. Lalu yang terakhir ini adalah 31 Maret. Kas bertambah, pendapatan jasa pun bertambah. Pada tanggal 1 kas itu di debit, modal itu di kredit. Tanggal 2 peralatan dan perlengkapan di debit, lalu utang usaha di kredit. Tanggal 3 piutang itu debit dan pendapatan itu di kredit. Lalu tanggal 5 itu beban sewa di debit, lalu kas di kredit. Tanggal 10 kas di debit, lalu pendapatan jasa di kredit. Tanggal 11 beban gaji di debit, kas di kredit. Tanggal 15 utang usaha di debit, lalu kas di kredit. Tanggal 15 utang usaha di debit, lalu kas di kredit. 18 bertambah, kas berarti di debit, lalu piutang usaha di kredit. Lalu beban rupa-rupa itu di debit, lalu kas di kredit. Lalu pada tanggal 20 piutang itu di debit dan pendapatan jasa di kredit. Pada tanggal 22 peralatan di debit dan utang usaha di kredit. Lalu 25 Prime di debit, kas di kredit. Lalu pada tanggal 26 kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Lalu pada tanggal 28 beban iklan itu di debit, kas di kredit. Lalu pada tanggal 30 kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Nah, itu kenapa bisa di debit dan kredit? Hal ini tidak terlepas dari tabel ini ya, jadi dihafalkan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.